Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Stiana dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian dalam perspektif psikoanalisa dan juga teori kepribadian dalam perspektif learning kognitif. Dalam pembahasan kali ini yang saya bahas adalah beberapa teori dari beberapa tokoh yang menjelaskan tentang psikologi kepribadian. Untuk yang pertama yaitu teori dari psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Struktur kepribadian menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkat kesadaran, yaitu yang pertama sadar atau conscious, yang kedua yaitu prasadar atau preconscious, dan yang ketiga yaitu tidak sadar atau unconscious. Freud berpendapat bahwa kepribadian sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur, yaitu yang pertama das Es atau ID, yang kedua das Ich atau ego, dan yang ketiga das Über-Ich yaitu superego. Untuk yang kedua yaitu teori dari psikologi analitik Gustav Jung. Gustav Jung mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, baik sadar maupun tidak sadar. Kepribadian ini berfungsi untuk membimbing dan menyesuaikan orang dengan lingkungannya. Kepribadian menurut Gustav Jung tersusun oleh tiga sistem yang beroperasi dalam tiga tingkat kesadaran, yaitu yang pertama, 1. Ego yang beroperasi pada tingkat kesadaran. Yang kedua yaitu kompleks yang beroperasi pada tingkat ketidaksadaran pribadi. Dan yang ketiga yaitu archetype yang beroperasi pada tingkat ketidaksadaran kolektif. Yang ketiga yaitu teori kepribadian dari Albert Adler yang beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya adalah selalu yang bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperkedulikan kesejahteraan orang tersebut. Teori yang selanjutnya yaitu teori yang keempat, teori psikoanalitik kontemporer dari Erik H. Erikson. Erikson ini lebih menekankan pada interaksi individu dengan lingkungan sosialnya dalam pembentukan kepribadian, serta peran ego lah yang berperan penting dalam lingkungan sosial tersebut. Menurut Erikson, ego tidak hanya berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi juga mampu menemukan solusi-solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapinya. Ia juga menyatakan bahwa perkembangan ego itu merupakan asumsi mengenai perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu teori dari Carl Rogers atau teori kepribadian dari Carl Rogers. Teori ini sebenarnya didasarkan pada daya hidup yang mana disebut sebagai kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi inilah yang diartikan sebagai motivasi yang mana menyatu di dalam setiap individu masing-masing dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada semaksimal mungkin dari dirinya. Jadi makhluk hidup itu tak hanya memiliki tujuan untuk bertahan hidup saja, namun juga mendapatkan apa yang terbaik dalam keberadaannya dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial ini merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau yang kita kenal dengan behavioristik. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku atau behavior sendiri, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada pelaku dan pada proses-proses mental internal. Untuk selanjutnya yaitu teori yang terakhir atau teori medan Kurt Lewin. Teori Kurt Lewin ini berfokus pada ruang hidup
yaitu semua dorongan internal dan eksternal yang berperan pada individu tersebut. Hubungan struktural antara manusia dan lingkungan, seperti kita dengan lingkungan kita. Nah, teori Medan ini adalah teori yang kita jalankan gimana ya, dengan contoh kita dengan lingkungan kita, teori yang akan kita lakukan pada lingkungan kita itu. Jadi menurut Kurt Lewin, perilaku jelas merupakan sebuah fungsi dari karakteristik personal atau situasi sosial. Jadi dalam teori Medan Kurt Lewin ini mengandalkan situasi sosial atau situasi dalam lingkungan kita. Sekian dari saya penjelasan tentang teori-teori kepribadian yang saya sebutkan tadi. Masih banyak teori-teori kepribadian yang lain yang akan disebutkan oleh teman-teman yang lain. Dari berbagai teori kepribadian yang saya sebutkan, yang dari para tokoh tersebut, bisa disimpulkan bahwa kita sebagai manusia juga penting untuk mengetahui tentang kepribadian. Banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana dan karena apa manusia memiliki kepribadian yang seperti itu, bagaimana kita menghadapi kepribadian yang seperti itu, dari mana sih kepribadian itu, begitu. Jadi, mari kita perdalam pengetahuan kita tentang psikologi kepribadian ini, tentang kita memahami kepribadian kita sendiri, kepribadian orang lain ataupun orang yang di sekitar kita. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyesuaikan diri dengan teman-teman, dan menyesuaikan diri dengan hubungan sosial atau situasi sosial yang terjadi di lingkungan kita. Itu saja dari saya tentang teori kepribadian yang psikoanalisis dan learning kognitif. Menurut saya itu sudah cukup menjelaskan tentang materi tersebut. Untuk kurang lebihnya bisa dilihat di makalah saya atau di blog di bawah sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.